첫 번째 게임을 통과한 참가자 여러분, 결과를 알려드리겠습니다. (456명) 중에 200... 제가요. 선생님 저좀 내보내주셔서 출생 신고도 못했는데. Bagi kalian yang ketinggalan part sebelumnya, bisa dicek di deskripsi atau bisa klik pojok kanan layar kalian. Di episode kedua kali ini, terlihat beberapa pria bertopeng sedang mengemas mayat-mayat yang kalah dalam permainan di ronde pertama. Scene berpindah di mana para kontestan yang berhasil selamat dikumpulkan di sebuah ruangan. Di sini Gi-hun yang berterima kasih pada temannya, yaitu Sang-woo dan Ali. Mereka berdualah yang telah menyelamatkan Gi-hun dari kematian. Di saat mereka semua sedang beristirahat, tiba-tiba orang bertopeng datang kembali. Mereka mengucapkan selamat pada kontestan yang berhasil di permainan pertama ini. Orang itu juga mengumumkan jumlah pemain yang tersisa yang berjumlah 201 orang. Tiba-tiba beberapa orang mohon agar mereka semua dibebaskan dari tempat tersebut, karena beberapa orang mengalami trauma. Keadaan pun semakin memanas. Para peserta dan pria bertopeng saling beradu argumen karena permainan ini sangat mengancam nyawa mereka semua. Mereka semua terus memohon agar dibebaskan dari tempat tersebut. Akan tetapi, semua itu tak semudah yang mereka semua kira, karena mereka semua telah menandatangani kontrak mereka masing-masing. Jadi, semua peserta harus mengikuti permainan itu sampai selesai. Lalu, Sang-woo angkat bicara, di mana ia masih mengingat pasal ketiga dari permainan itu. Yang dimana jika mayoritas para pemain tak menghendaki permainan itu, maka permainan itu bisa dibatalkan. Pengambilan suara pun dimulai. Tapi di saat pengambilan suara akan dimulai, para pria bertopeng itu menunjukkan jumlah uang yang telah terkumpul di babak pertama. Semua orang yang berada di sana dibuat terkejut karena tumpukan uang yang cukup banyak di hadapan mereka semua. Lalu voting pun dimulai. Pria bertopeng itu juga menjelaskan sedikit tentang tata cara pengambilan suara yang akan berlangsung. Di sini, Gi-hun mendapatkan giliran yang paling pertama, disusul para pemain yang bernomor tinggi menuju ke nomor rendah. Poin demi poin pun terkumpul. Bahkan dari mereka semua banyak yang ingin menyelesaikan permainan itu. Para pemain juga sempat bersih tegang dengan para pemain lain, karena mereka semua lebih memilih uang daripada keselamatan nyawa mereka sendiri. Dan tibalah si kakek tua bernomor urut 001. Ia pun maju ke area voting. Mereka semua terlihat panik karena skor yang mereka dapatkan berjumlah sama, dan hanya kakek tua itulah yang menjadi penentu dari voting tersebut. Di saat di depan tombol, si kakek tua itu terlihat kebingungan. Tapi beruntunglah Gi-hun dan kawan-kawannya, karena kakek tua itu menekan tombol merah. Jadi permainan itu bisa dihentikan dan para pemain bisa kembali pulang. Namun, di saat voting telah selesai, para pemain yang ingin tetap bermain melakukan protes. Akan tetapi, pria bertopeng itu beralasan jika semua adalah keputusan mereka semua, dan mereka dapat kembali bermain di lain waktu. Setelah voting selesai, satu persatu dari pemain diturunkan di jalan. Di sini Gi-hun diturunkan bersama perempuan yang mencopetnya di episode pertama. Mereka berdua diturunkan dari sebuah mobil dengan keadaan telanjang. Wanita itu bernama Si Byu. Di sini mereka berdua memilih untuk berpisah. Di tempat lain, Ali dan Sang-woo mulai basa-basi alias berkenalan satu sama lain. Sang-woo kemudian mengajak Ali ke swalayan terdekat untuk membeli beberapa makanan. Saat hendak pulang, Sang-woo memberikan sedikit uang pada Ali untuk ia pergunakan sebagai ongkos untuk naik bus. Di sisi lain, Gi-hun menceritakan semua kejadian yang ia alami pada polisi. Ia menjelaskan semua perihal pembunuhan besar-besaran yang telah ia saksikan itu. Namun, kedua polisi itu seakan tak mempercayai cerita dari Gi-hun. Mereka berdua juga sempat menertawakan semua cerita yang Gi-hun katakan. Lalu, Gi-hun memberikan kartu nama yang ia dapat dari seorang pria yang tak ia kenal kepada kedua polisi itu. Lalu, polisi itu mencoba menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut. Di saat polisi itu mencoba menghubungi nomor itu, ternyata nomor itu menyasar ke seorang wanita yang telah berumah tangga. Gi-hun dibuat terkejut dengan perkataan polisi itu. Ia pun menghubungi kembali nomor itu. Dan benar saja, nomor itu tak terdaftar. Kemudian kita diperlihatkan seorang detektif polisi bernama Junho. Detektif itu sempat curiga pada kartu yang Gi-hun berikan tadi.
Lalu Gyun memutuskan untuk pulang karena semua perkataannya tak diperdulikan para polisi itu. Sesampainya di rumah, ibu Gyun terlihat tak berada di sana. Ia pergi mencari ibunya ke pasar. Namun ia malah bertemu dengan teman lamanya yaitu Sang-woo. Di sini Sang-woo juga sempat bercerita jika ia terlilit hutang akibat kesalahannya dalam bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Itulah alasan kenapa Sang-woo mengikuti game yang mempertaruhkan nyawa itu. Lalu Gyun mendapat kabar jika sang ibu dirawat di rumah sakit. Ia bergegas ke sana dan mendapati sang ibu terbaring lemas di sebuah ruangan. Ternyata sang ibu terserang penyakit diabetes yang sudah sangat parah. Dokternya juga memberi saran untuk kesembuhan ibu Gyun dengan cara mengamputasi salah satu kaki dari ibunya itu. Namun ibunya tak menyetujui dan memilih untuk pulang karena keadaan ekonomi mereka sangat buruk. Gyun pun tampak bersedih dan ia juga berjanji suatu saat nanti ia akan membawakan uang untuk ibunya. Scene berpindah di mana detektif Junho mencari kakaknya yang sudah lama tak memberikan kabar padanya. Ia juga menyempatkan diri untuk mendatangi apartemen milik kakaknya. Ia juga memeriksa barang-barang milik kakaknya. Namun secari kertas membuat ia penasaran. Detektif itu juga mengambil kertas kecil itu, dan ternyata kertas itu adalah kartu nama sama seperti yang terlihat di kantornya tadi. Junho mencari informasi tentang pemilik kartu itu. Di tempat lain, Sae-byuk menemui adiknya. Terlihat Sae-byuk sangat menyayangi sang adik. Ia juga berjanji jika suatu saat nanti mereka akan hidup bersama. Lanjut cerita di mana si detektif Junho sedang mencari informasi mengenai Gi-hun. Ia penasaran dengan kartu aneh yang ia dapatkan di apartemen kakaknya. Junho juga meminta alamat dari Gi-hun guna penyelidikan tentang pemilik kartu nama aneh itu. Kemudian Ali mendatangi tempat kerjanya dulu. Ia meminta upah yang selama ia bekerja di sana tak diberikan oleh bosnya. Tapi dengan santainya bosnya malah pergi dari sana. Dan Ali berusaha mengejarnya, tapi beberapa saat kemudian terjadi sedikit pertikaian antara Ali dan bosnya. Bahkan tangan dari bos Ali sempat terjepit ke dalam sebuah mesin. Melihat segepok uang terjatuh dari saku bosnya, Ali pun membawa kabur uang itu. Scene berpindah di mana si Byuk sedang berbincang-bincang dengan seorang pria. Tapi beberapa saat, ia menyiram air panas ke muka pria itu. Ternyata Sae-byuk diperintah untuk melakukan pencurian. Namun di sini Sae-byuk mengancam akan membunuh pria itu jika tak menepati janjinya. Dan benar saja, Sae-byuk mencuri uang di sakunya, sama seperti kejadian waktu ia mencuri uang milik Gi-hun. Lanjut cerita di mana Ali menyuruh sang istri dan anaknya untuk pergi keluar kota. Ia takut jika terjadi apa-apa dengan mereka berdua. Namun sang istri tak mau jika Ali tak ikut bersamanya. Tapi karena Ali memaksa, akhirnya istrinya pun mau menuruti perintah dari Ali. Di sisi lain, Gi-hun mencoba meminjam uang pada kawannya. Namun ia menolak meminjamkan uang pada Gi-hun. Merasa terbebani dengan keadaan ekonominya, Gi-hun mencoba menenangkan diri di sebuah kedai kecil di pinggir jalan. Dan tak disangka, ia malah bertemu dengan kakek tua di permainan sebelumnya. Di sini, mereka saling mengobrol satu sama lain. Dan hal mengejutkan terjadi, di mana ada sebuah makanan mie remes ala Indo di sana. Si kakek tua itu berkata jika ia akan mengikuti permainan itu kembali karena kehidupan di sini dan di permainan tak jauh berbeda. Mendengar perkataan kakek tua itu, Gi-hun menjadi tertarik dan mencoba untuk mengikuti permainan itu kembali. Scene berpindah di mana diperlihatkan dua orang sedang mengobrol. Ternyata salah satu orang itu adalah pria yang berkelahi dengan Sae-byuk di episode pertama lalu. Ternyata orang itu adalah Dik-soo, bos dari para gangster. Di sini Dik-soo ternyata sedang diincar oleh atasannya karena melakukan penggelapan sejumlah uang di perkumpulan gangsternya. Salah satu rekannya pun menjebaknya. Dengan membabi buta, ia mengajar rekannya tanpa ampun. Selang beberapa saat, teman-temannya datang dan mencoba mengejar Dik-soo. Ia pun memutuskan untuk melompat dari jembatan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun mencoba mendatangi mantan istrinya. Ia juga berniat untuk meminjam uang 2 juta untuk berobat ibunya. Akan tetapi mantan istrinya menolak, lantaran Gi-hun sendiri tak menafkahi selama ia hidup bersama dahulu. Beberapa saat kemudian datanglah suami dari mantan istrinya itu. Karena malu, Gi-hun pun berpamitan dan ia juga tak lupa menyapa sang anak. Tapi beberapa saat suami dari mantannya itu mendatangi dan memberikan beberapa uang pada Gi-hun. Tapi ia juga memberi peringatan pada Gi-hun agar ia tak mengganggu keluarganya lagi.
Mendengar perkataan pria itu, Gi-hun langsung tersulut emosinya dan memukul wajah dari pria itu. Di saat ia akan kembali pulang, di tengah jalan ia bertemu dengan detektif Junho. Detektif itu juga bertanya perihal permainan aneh yang beberapa hari lalu Gi-hun ikuti. Tapi Gi-hun tak mengatakannya, dan ia beralasan jika waktu itu dia sedang mabuk berat dan tak bisa mengontrol perkataannya. Di saat ia akan masuk, tiba-tiba ia melihat kartu yang terselip di pintu rumahnya. Ia pun memutuskan untuk kembali mengikuti permainan itu karena ia tak memiliki pilihan lain. Gi-hun di sini tak sendirian. Bahkan Sang-woo, Ali, Diksu, Saibyo, dan kakek tua ternyata mereka memutuskan untuk mengikuti permainan itu. Dan tiba waktunya beberapa mobil menjemput mereka satu persatu. Mereka juga dibius agar mereka tak sadarkan diri. Di belakang, detektif Junho juga mengikuti mobil yang Gi-hun tumpangi. Detektif itu sangat penasaran dengan perkataan Gi-hun waktu itu. Dan film pun selesai.